Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, in this occasion, I wanna try myself to explain about my major is English Mathematics. I take from the matter is infinite and infinite set. Nah, atau himpunan hingga dan himpunan tak terhingga. Saya ambil poin 1.3.11, yaitu teorema the set Q of all rational number is denumerable, atau teorema himpunan Q dari semua rasional tidak dapat dihitung. Proof atau pembuktiannya yaitu the idea of the proof is to observe that the set Q plus of positive rational number is contained in the M numerator. Jadi ide pembuktiannya adalah untuk mengamati bahwa himpunan Q plus dari bilangan rasional positif adalah tertuang dalam pecahan. Kita bisa lihat pecahannya yaitu 1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 2/2, 3/1, 1/4, dan seterusnya. Nah, which is another diagonal mapping. Nah, itu semua himpunan tadi, pecahan tadi merupakan pemetaan diagonal. Kita bisa lihat pada gambar 1.2.3, yaitu see figure 1.3.2. However, this mapping is not an ejection since the different fraction 1 times 2 and 2 times 2 4 represent the some rational number. Namun, pemetaan ini bukan sebuah injektif, karena fraksi yang berbeda antara 1/2 dan 2/4 itu mewakili rasional yang jumlahnya sama. To process more formally, note the change and time n is countable by theorema 1.3.8. It's follow from theorema 1.3.10b that there exists a surjection f on n unso n time n. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. If the g and time n Q plus is the mapping that send the order pair and m into the rational number having a representation n per n, then G is a surjection onto Q plus. Therefore, the composite G O V F is the surjection of n into Q plus. And theorema 1.3.10 implies that Q plus is a countable set. Nah, jadi untuk melanjutkan prosesnya kita bisa perhatikan n kali n dapat dihitung melalui teorema 1.3.8 bahwa ada lonjakan f dari n ke n dikali n. Jika G n kali n itu Q plus, pemetaan yang dipasangkan m n menjadi rasional jumlah yang memiliki representasi n per n, lalu G adalah suatu perkiraan ke Q plus. Karena itu komposisi G bundaran F adalah perkiraan dari n ke Q plus. Dan teorema 1.3.10 itu menyiratkan bahwa Q plus adalah himpunan terhitung. Begitu pula dengan himpunan Q plus dari semua bilangan rasional negatif dapat dihitung. Contoh dari 1.3.7b bahwa himpunan Q sama dengan Q gabungan himpunan 0 gabungan Q plus dapat dihitung. Nah, sejak mengandung n itu harus menjadi satu himpunan yang terhitung banyaknya. Karena cara yang
The next result is concerned with unions of set is view the theorem 1.3.10. We need not be worried about possible overlapping of the set. Also, we do not have to construct an injection. Nah, seperti itu ya. Keterangan cara kurang formal tetapi lebih intuitif untuk melihat kebenaran teorema 1.3.12. Nah, adalah untuk menyebutkan unsur-unsur M, elemen N sebagai A1 sama dengan himpunan A11, A12, A13 dan seterusnya. Kemudian A2 himpunan A21, A22, A23 dan seterusnya. A3-nya himpunan A31, A32 dan A33. Nah, kemudian we then enumerator this row using the diagonal procedure. Nah, kita kemudian menghitung larik ini menggunakan prosedur diagonal. Itu A11, A12, A21, A13, A22, A31, A14 dan seterusnya. As we display it in figure 1.3.1 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3.1. Nah, kemudian seperti yang ditunjukkan pada argumen bahwa himpunan Q dan bilangan rasional dapat dihitung pertama kali diberikan pada tahun 1874. Nah, by George Cantor 1845 sampai 1918. Nah, he was the first mathematician to examine the concept of infinitive set in rigorous detail. In contrast to the countability of Q, he also proved the set R of real number is an uncountable set. This result will be established in section 2.5. Nah, jadi dia atau si George Cantornya ini adalah ahli matematika pertama yang menguji konsep himpunan tak hingga dengan sangat rinci. Berbeda dengan hitungan Q, ia juga membuktikan himpunan R. Himpunan R bilangan real adalah himpunan tak terhitung. Hasil ini akan ditetapkan pada bagian 2.5. Nah, kemudian in a series of important paper, Cantor developed a extensive theory of infinite set and transfinite arithmetic. Some of his results were quite surprising and generated considerable controversy among mathematicians of that era. In 1877, letter to his colleague Richard Dedekind, he wrote, after proof and unique Baxter theorem, I see it, but I do not believe it. Nah, kemudian serangkaian makalah yang penting ini kan si Cantor ini mengembangkan teorema ekstensif himpunan tak hingga dan aritmatika transfinitif. Beberapa dari hasil cukup mengejutkan dan menimbulkan
kontroversi di kalangan matematikawan pada masa itu. Nah, dalam sebuah surat tahun 1877 kepada koleganya si Richard Dedekind, dia menulis setelah membuktikan teorema yang tidak terduga. Saya melihatnya tetapi saya tidak mempercayainya. Tadi kata-kata I see it but I do not believe it. Nah, kami menutup bagian ini dengan salah satu teorema Cantor yang sangat luar biasa. Kemudian ada poin 1.3.13 yaitu Cantor's theorem atau teorema Cantor. If A is any set, then there is no surjection of A onto the set P A of all subset of A, yaitu jika A adalah himpunan apapun, maka tidak ada perkiraan ke himpunan P A dari semua himpunan bagian dari A. Nah, proof suppose that Q A to P A is a surjection since Q A is a subset of A, either A belong to Q A or it does not belong to the set we let. Z is equal to set A is A. Nah, pembuktiannya yaitu misalkan Q A PA adalah perkiraan karena Q A adalah himpunan bagian dari A, baik A milik Q A atau bukan milik himpunan ini. Kami biarkan. Nah, kita bisa lihat di sini D-nya himpunannya seperti itu, yaitu A elemen A bukan elemen Q A. Nah, since D is a subset of A, if Q is a surjection, then D is equal to Q A 0 for some A0 element A. We must have either A0 element D or A0 an element D. If A0 element D, then since D is equal to Q A0, we must have A0 element Q A0 converted to the definition of D. Similarly, if A0 an element D, then A0 not element Q A0, so that A0 element D, which is also the contradiction. Karena D adalah himpunan bagian dari A, jika Q adalah suatu perkiraan, maka D sama dengan Q AO A0 untuk beberapa A0 elemen A. Kita harus memiliki A0 elemen D atau A0 bukan elemen D. Jika A0 elemen D, lalu D sama dengan Q A0, kita harus memiliki A0 elemen Q A0 bertentangan dengan definisi D. Demikian pula jika A0 bukan elemen D, maka A0 bukan elemen Q AO A0, sehingga A0 elemen D yang juga merupakan kontradiksi. Therefore, Q cannot be a surjection. Oleh karena itu, Q tidak bisa menjadi perkiraan. Nah, Cantor theorem implies that 3 is an unending progression of longer and longer set
In particular, it implies that the collection Pn of all subsets of the natural number n is uncountable. Teorema Carrot menyirat bahwa ada perkembangan tak berujung dari himpunan yang lebih besar dan lebih besar. Secara khusus, ini menyiratkan bahwa kumpulan Pn dari semua himpunan bagian dari bilangan asli n tidak dapat dihitung. I think enough for my speak. I hope can benefit to us and all people. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.